Kadang-kadang kalau kita mau ngerti cerita yang gede, kita cuma perlu lihat satu bangunan aja. Nah, di sini kita bakal ngupas tuntas cerita sebuah stadion. Gimana ceritanya? Cuma dari gonta-ganti nama, kita bisa lihat evolusi sepak bola modern yang, wah, jauh lebih kompleks dari sekedar permainan. Jadi, pertanyaannya gini, gimana sih nama stadion itu nyeritain sebuah kisah? Ini penting loh, soalnya stadion itu bukan cuma sekedar alamat atau label di peta. Namanya itu cerminan dari sebuah era, ambisi, bahkan bisa dibilang jiwa dari sebuah kota dan klubnya. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Bab pertama dari kehidupan stadion ini, yang lahir dari tujuan publik dan jadi kebanggaan buat warganya. Coba deh perhatiin nama aslinya. City of Manchester Stadium. Ini kuncinya. Awalnya, ini tuh bukan stadion punya klub bola. Sama sekali bukan. Ini proyeknya pemerintah kota, dibangun buat acara internasional gede-gedean. Fokusnya ya buat kota Manchester itu sendiri. Nah, ini dia timeline awalnya. Pembangunannya mulai tahun 99. Terus, tahun 2002, stadion ini jadi panggung dunia buat Commonwealth Games, buat atletik. Tapi, setelah acaranya selesai, lintasan larinya dibongkar. Kenapa? Karena ada transformasi besar. Stadion ini bakal jadi rumah baru buat Manchester City. Oke, dari arena atletik, sekarang kita masuk ke babak baru, kehidupan barunya sebagai kandang sepak bola. Momen di mana gemuruh penonton atletik diganti sama teriakan dan sorak-sorai fans bola. Disinilah roh stadion ini mulai kebentuk nih. Pertandingan pertamanya aja langsung lawan raksasa sekelas Barcelona. Terus gol pertamanya dicetak sama Nicolas Anelka. Momen-momen kecil kayak gini nih yang ngasih karakter ke sebuah bangunan. Sebelum semuanya berubah drastis. Dan disinilah plot twist-nya, titik balik yang paling gede. Perubahan yang bukan cuma ganti nama, tapi juga ganti identitas dan masa depan stadion ini selamanya. Ingat tahun ini, 2011. Cuma 1 tahun, tapi ini jadi penanda era baru. Bukan cuma buat Manchester City, tapi juga buat peta bisnis sepak bola di Eropa. Nah, ini dia perubahannya. Nama City of Manchester yang kental sama nuansa lokal diganti sama nama merek global, Etihad Airways, maskapai penerbangan nasional Uni Emirat Arab. Ini bukan sekedar sponsor biasa loh, ini sebuah statement. Dan kejadian ini nunjukin banget kalau yang terjadi di Manchester itu bukan kasus tunggal. Justru sebaliknya, ini bagian dari sebuah tren, sebuah gelombang besar yang lagi mengubah wajah sepak bola dunia. Coba kita lihat gambaran besarnya. Arsenal udah duluan kan dengan Emirates Stadium. Bahkan klub legendaris sekelas Real Madrid aja pernah ada usulan ganti nama jadi Abu Dhabi Bernabeu. Jadi intinya apa? Ini udah jadi fenomena global, di mana identitas lokal ketemu sama kekuatan modal internasional. Sekarang, ada fakta seru nih yang mungkin banyak orang nggak tahu. Fakta yang makin nunjukin seberapa globalnya sebuah merek. Bener banget. Jauh di Melbourne, Australia, ada juga stadion lain yang namanya Etihad. Gokil kan? Ini nunjukin gimana sebuah brand bisa nempel di dua bangunan ikonik di dua benua yang beda. Bagian dari strategi branding global yang masif banget. Oke, ceritanya nggak berhenti di situ. Setelah namanya ganti, investasi gede-gedean pun mulai masuk. Mendorong rencana ekspansi yang, wah, ambisius banget. 300 juta pounds, coba deh bayangin angkanya. Segitu gedenya investasi buat ekspansi terbaru. Ambisinya udah jelas, ini bukan lagi soal menang di lapangan doang, tapi soal menciptakan destinasi hiburan global. Targetnya, kapasitasnya mau ditambahin jadi lebih dari 60.000 penonton. Ini bakal bikin stadionnya jadi salah satu yang paling gede dan modern di liga, siap nampung lautan manusia. Satu, kelihatannya angka kecil ya, tapi ini penting banget. Maksudnya, satu hotel yang dibangun di dalam kompleks stadion. Ini sinyal jelas pergeseran fungsi. Dari arena olahraga jadi pusat hiburan komplit. Rencananya gila sih. Ada fanzone baru yang ketutup, museum klub, skybar, sampai hotel tadi. Tujuannya apa? Biar stadion ini hidup terus. Gak cuma pas ada pertandingan 90 menit doang, tapi 365 hari setahun. Transformasi total jadi destinasi hiburan. Jadi setelah kita ikutin perjalanannya, yuk kita coba tarik benang merahnya. Kita udah lihat gimana satu bangunan yang sama bisa punya dua identitas yang beda banget. Tabel ini nunjukin pertumbuhan fisiknya, lihat deh angkanya. Dari sekitar 47.000 pas City baru pindah, naik jadi 55.000, dan sekarang targetnya di atas 61.000. Pertumbuhan fisik ini jalan bareng sama ledakan pertumbuhan bisnisnya.
Nah, perbandingan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Dari yang tadinya proyek publik buat warga lokal, jadi merek global yang didanai perusahaan buat penonton internasional. Dari yang tadinya buat acara publik, jadi destinasi hiburan. Beda banget kan? Yep, inilah intinya. Sebuah transformasi total. Dari bangunan yang jadi kebanggaan lokal, jadi simbol yang dikenal di seluruh dunia. Dan aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Kalau rumah atau kandang kita jadi bagian dari strategi branding global yang nyambung dari Manchester sampai Melbourne, apa arti kandang itu sendiri jadi berubah juga? Nah, ini pertanyaan yang bakal terus relevan seiring sepak bola modern terus berevolusi.